menjatuhkan pidana kepada para anak dengan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan dan menjatuhkan juga pidana pelatihan kerja selama 6 bulan di kasus pengeroyokan di Situbondo yang tewaskan siswa MTS pada Mei 2024 lalu kini memasuki sidang pembacaan vonis. 9 terdakwa yang merupakan anak bermasalah hukum divonis masing-masing selama 7 tahun 6 bulan penjara pada Rabu 26 Juni 2024. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Para terdakwa akan turut mendapat pelatihan keterampilan selama 6 bulan. Hakim Ketua Ruang Cakra Pengadilan Negeri Situbondo, I Gede Karang Anggayasa, menyebut faktor tewasnya korban sebagai faktor memberatkan para terdakwa. Ada pula aspek memberatkan lainnya terkait para terdakwa menenggak minuman keras sebelum mengeroyok korban. Hakim pun menjatuhi hukuman maksimal dari pasal 76C tentang perlindungan anak. Namun, karena para terdakwa juga merupakan anak di bawah umur, hukuman maksimal 15 tahun dipangkas separuh menjadi 7 tahun 6 bulan. Hakim menolak permintaan biaya pertanggungjawaban sebesar 2 miliar dari korban. Hakim memutuskan para orang tua terdakwa hanya perlu membayar 181 juta rupiah sebagai restitusi untuk keluarga korban. Ibu korban MF yakni Yunike menerima putusan hakim tersebut. Namun, Yunike mengaku belum puas atas peran seorang saksi berinisial KC yang membagikan nomor ponsel korban ke pelaku penganiayaan. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Gimana Bu? Putusannya, ya saya terima karena memang kalau memang sudah undang-undangnya seperti itu, ya saya terima Pak. Harapannya seperti apa ini? Harapan Masyarakat biar tidak terulang kembali. Iya, biar tidak terulang kembali. Dan cuman saya ingin mengungkap kalau ada bukti lain tentang KC yang sekarang menjadi menjadi saksi. Saya ingin supaya ini dibuka lebar. Dia apa perannya di situ gitu? Kok memberi nomor HP anak saya ke pelaku? Yang pertama, bahwa sebagaimana saya sampaikan kemarin dalam pasal 82 ya, pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ini adalah pasal 76. Pasal 76 tentang perlindungan anak itu ancaman maksimalnya adalah 15 tahun. Ya, itu untuk umum. Tetapi apabila pelakunya anak-anak, maka dia berlaku ketentuan khusus. Ya, anak itu hanya bisa dijatuhkan pidana maksimal setengah dari ancaman maksimal dari pasal itu. Oleh karena ancaman maksimalnya dalam pasal tersebut 76C 80 itu adalah 15 tahun, maka ancaman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada anak adalah 7 tahun dan 6 bulan. Keluarga anak yang melakukan tindak pidana ini kan sebagian besar adalah kuli nelayan yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Sehingga majelis hakim berpendapat untuk pemenuhan keluarga korban adalah lebih adil apabila barang bukti tersebut yang motor tadi ada dua motor kemudian beberapa handphone itu dirampas kemudian dilelang dan hasilnya kemudian diserahkan kepada keluarga korban sehingga ada kepastian bahwa keluarga korban mendapat pemenuhan hak-haknya. Kemudian yang gini lagi terkait dengan denda misalnya bahwa dalam perkara anak memang namanya anak-anak itu kan dia belum menghasilkan sehingga filosofinya sebenarnya bahwa dalam pidana anak itu sebenarnya dia tidak bisa dijatuhi pidana denda. Sedangkan penuntut umum kan kemarin meminta agar majelis hakim menjatuhi pidana denda, itu ditolak dan yang dijatuhi adalah pelatihan kerja selama 6 bulan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.